Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Pertama sekali puji syukur kita pada Allah atas segala limpahan karunia nikmatnya yang tak terhingga, terutama sekali nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita dapat berhadir dan berkumpul di gedung IKGS ini, tentu saja dalam rangka beribadah di bulan Ramadan ini, menghidupkan malam-malam kita dengan qiyam Ramadan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Artinya kita menghidupkan malam-malam ini dengan beribadah, terutama melaksanakan sholat qiyam Ramadan yang insya Allah kita lakukan, dirangkaikan dengan ceramah agama yang diselenggarakan pada kesempatan malam hari ini. Salawat serta salam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang terbaik bagi segala kehidupan kita. Pertama sekali yang saya hormati bapak-bapak pengurus IKGS, kemudian juga jamaah bapak-bapak, dan kemudian adinda kita dari para hafiz Quran yang berhadir pada kesempatan ini. Kemudian juga yang saya muliakan ibu-ibu ya, dan juga jamaah yang lainnya yang hadir pada kesempatan ini, rahimahumullah. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ceramah Ramadan kurang lebih 20 menit ya. Kalau lewat-lewat sedikit ya mohon maaf. Insya Allah sudah kami menyampaikan pada malam hari ini ada satu buah hadis ya Bapak Ibu dan saudara sekalian yang akan jadi renungan bersama bagi kita malam hari ini. Hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul bersabda ya dalam hadisnya itu, lam yufliha ahadan amalul jannah ya. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah mengatakan seseorang itu tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, kita semua pasti ingin masuk ke dalam surga, Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan seseorang itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga, ya disebabkan karena amal-amalnya. Nah, jadi ada orang yang bertanya-tanya kepada Rasulullah, bukan kita saja. Saya pun waktu membaca hadis ini pun bertanya-tanya juga Bapak Ibu. Jadi Rasul mengatakan kita ini masuk surga bukan karena amal-amal kita. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya wahai Rasul, ya wala anta ya Rasulullah, begitu juga dengan engkau, ya begitu wala ana. Begitu juga dengan aku, kata Rasulullah. Illa ayataghammadani Allah bi fadlin wa rahmatin. Kecuali Allah memberikan kepadaku karunia-Nya dan juga rahmatnya atau kasih sayangnya. Nah, hadis ini Bapak Ibu diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis sahih, dan artinya kita tidak ragukan lagi kualitas kebenaran perkataan Rasulullah ini. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu adalah hadis ini memberikan gambaran kepada kita. Rasul bilang bahwa orang itu masuk ke dalam surga itu bukan karena amal, tapi karena kasih sayang Allah lah pada kita semua, kita bisa masuk surga. Nah, ini tentu Bapak Ibu pasti bingung kan. Jadi amal-amal kami ini, sholat kami, puasa kami, haji kami, umroh kami, zikir kami, kurban kami, semua itu bagaimana itu? Sementara juga di satu sisi ada ayat Al-Quran
yang menyatakan bahwa misalnya ya bima kuntum ta'malun udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kamu kata Allah ke dalam surga disebabkan karena amal-amalmu, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan ayat itu sangat banyak. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, apakah terjadi pertentangan antara ayat Al-Quran, kata Allah masuk surga karena amal, tapi kata nabinya, kata kekasihnya Rasulullah itu masuk surga karena rahmat Allah? Apakah ini tidak terjadi pertentangan antara perkataan Allah dan Rasulnya? Dan saya kira tidak mungkin Bapak Ibu. Ya, pemahaman kita saja yang perlu diluruskan. Ya, sebenarnya tidak ada pertentangan Bapak Ibu. Kata Imam Nawawi ketika memahami hadis ini, ya, bahwa Allah mengatakan masuk surga disebabkan karena amal, sementara Rasul mengatakan masuk surga karena rahmat Allah. Itu begini maknanya, kata Imam Nawawi. Setiap kita, mungkin di antara kita semua Bapak Ibu, ada yang diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Ada Bapak Ibu orang yang diberikan kemudahan tahajud. Ya, mungkin ibu-ibu ada yang diberikan kemudahan tahajud bangun. Kalau nggak tahajud rasanya nggak enak. Ada Bapak Ibu orang-orang yang seperti itu. Tapi ada orang yang bangun malam itu bukan tahajud, cuma numpang pipis saja. Ya. Pipis, bangun, tidur lagi. Ya. Nah, jadi mau sholat pun tidak, tergerak ambil wudhu pun tidak. Ya, jadi bangun hanya untuk pipis saja sudah sampai subuh. Ada orang yang kalau bangun malam, kalau nggak tahajud sehari rasanya nangis. Artinya apa Bapak Ibu? Ada kemudahan bagi kita melakukan amal. Ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita, berarti Allah sedang memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Dan itu tidak diberikan kepada semua orang Bapak Ibu. Ada orang yang rumahnya Bapak Ibu dekat dengan masjid, kalau boleh dibilang tinggal ngesot saja, tinggal ditendang saja sampai ke masjid gitu. Tapi melangkahkan ke masjid saja itu beratnya luar biasa Bapak Ibu. Dan sangat berat melangkah. Tapi ada orang yang rumahnya jauh dari masjid, bahkan kakinya sakit, atau mungkin ada ada cacatnya, tapi dia kejar supaya bisa datang ke masjid lebih awal, kalau perlu sebelum azan. Dan kemudahan-kemudahan itu untuk melangkah ke masjid, itu semua adalah karena karunia Allah kepada kita semua. Karena rahmatnya lah kita bisa seperti itu. Ada Bapak Ibu orang yang mungkin diberikan kemudahan oleh Allah, seperti adik-adik kita ini, santri-santri kita, ya. Jangankan membaca Quran, menghafal Quran. Nah, mungkin di antara kita Bapak Ibu yang bukan santri, membaca Quran, ada orang yang satu hari saja bisa 3 juz, 4 juz dia baca. Tapi ada Bapak Ibu, dan banyak jumlahnya, yang satu lembar pun satu hari itu pun tak terbaca oleh dirinya. Ya, lebih suka dia buka apa yang ada di handphone ini daripada membuka lembaran-lembaran dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudahan melakukan itu karena apa? Karena rahmat Allah kepada dirinya, karena kasih sayang Allah, dia bisa melakukan amal-amal itu dengan mudah. Nah, makanya itu rahmat Allah. Nah, kemudian bagaimana dengan yang lainnya? Kenapa orang bisa masuk surga karena rahmat Allah? Ya, karena Allah menyatakan dalam berbagai hadisnya Rasul bahwa ada orang yang masuk surga karena rahmat Allah itu disebabkan karena apa? Karena amalnya benar. Nah, amalnya benar itu syaratnya apa Bapak Ibu? 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua benar sesuai dengan tuntunan
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama salat amal itu ikhlas dan akan mendatangkan rahmat Allah kepada dirinya adalah dengan apa? Ikhlas, Bapak Ibu. Jadi kalau kita beramal ibadah ini nggak ikhlas, ya siap-siap saja lah Bapak Ibu. Ya, jangankan harap surga, ya susah kita mengharapkan surga kalau amal kita nggak ikhlas, Bapak Ibu. Saya ambil contoh Bapak Ibu, keikhlasan itu ternyata amal besar. Ya, ada Bapak Ibu ada hadis menyebutkan ada 3 golongan yang nanti masuk neraka. Pertama kali, bukan orang kafir, bukan orang munafik, bukan orang-orang yang mungkin memerangi Islam, orang murtad, tapi itu berasal dari orang Islam itu sendiri. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, mujahid, ya, pejuang di jalan Allah, tentara Allah, ya, dia berjihad di jalan Allah. Dia cerita kepada Allah, ya Allah, aku ini berjihad ya Allah karenamu, aku mati di medan perang karenamu. Tapi Allah tahu apa yang ada di hati hambanya. Ternyata hambanya itu tidak ikhlas. Allah katakan, kazabta, bohong kamu. Kamu lakukan peperangan, kamu mati di medan peperangan bukan karena aku, tapi karena ingin dipuji sebagai pemberani dan dipuji sebagai pahlawan. Maka kata Allah, panggil malaikat, malaikat sini, angkat orang ini, campakkan ke dalam neraka. Golongan yang kedua, Bapak Ibu, golongan yang kedua dihadirkan ustaz seperti kami, ulama, ya, atau qari, ahli baca Quran. Terus dia bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, mana pahala kami? Kami sudah mengajarkan Quran, kami sudah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pedoman hidup bagi hamba-hambamu, ya Allah. Saksikan, aku sudah melakukan. Tapi Allah tahu dia tidak ikhlas. Dibilang Allah, kazabta, bohong kamu, ya. Kamu lakukan itu bukan karena diriku, tapi karena mau dibilang ustaz, mau dibilang ulama, mau dibilang qori, dibilang ustaz kondang, ustaz terkenal dan sebagainya. Nah, maka panggilnya malaikat lagi. Sini malaikat, ambil orang ini, campakkan ke dalam neraka. Masuk neraka. Datang lagi yang ketiga, Bapak Ibu, dalam hadis itu. Apa itu? Orang yang sering berinfak dan bersedekah. Ini hati-hati kita, Bapak Ibu. Saya mengingatkan kita semua. Ya, kadang-kadang ada orang yang berinfak bersedekah, terutama bagi yang sering bersedekah. Dikatakan, ya Allah, kami gunakan rezeki yang kau karuniakan kepadaku untuk berinfak di jalan-Mu, ya Allah, untuk membantu perjuangan agama-Mu, ya Allah. Tapi Allah tahu, ya, kazabta, bohong kamu. Kenapa? Karena kamu dulu berinfak bersedekah bukan karena aku, tapi karena mau dibilang dermawan, mau dibilang orang yang suka berinfak dan bersedekah, mau dibilang orang baik. Nah, ada orang berjuta-juta, beratus juta infak, kalau nggak ikhlas, maka diambil Allah, dicampakkan ke dalam neraka. Nah, jadi ikhlas itu amal berat, Bapak Ibu. Ya, makanya ada nanti orang yang amalannya masih ringan, tapi bisa masuk surga. Ya, saya ambil contoh, Bapak Ibu, ini ada kisah. Ya, kisah seorang perempuan yang mengasih air minum anjing, seekor anjing. Ini hadis riwayat Muslim, terjadi di zaman Bani Israil. Jadi Rasul menceritakan seorang perempuan yang, mohon maaf, perempuan ini pelacur. Ya, pelacur ini artinya ahli maksiat. Tiba-tiba dia jalan di satu pertengahan padang pasir, dia lihat ada anjing yang berkeliling-keliling, kehausan, menjulurkan lidahnya. Di dekat situ ada sumur.
Nah begitu di dekat itu ada sumur, si perempuan itu tanpa pikir panjang lagi, dia lepas sepatunya, dia turun ke sumur yang dalam itu, dia ambil air dengan susah payah, diangkatnya, dibawanya ke atas dengan digigitnya pakai giginya. Di situ kemudian ada di sepatunya ada air, dan susah payah dia naik ke atas, dan kemudian memberikan minum seekor anjing tersebut. Selesai anjingnya sudah tertunaikan minumnya, dan kemudian apa kata Rasulullah dalam hadis itu? Allah mengampuni dosa perempuan tersebut dan Allah mengantarkannya ke dalam surga. Nah, mungkin Bapak Ibu dan Saudara berpikir, kok bisa ya amalnya masih sedikit, ahli maksiat pula, tiba-tiba kok masuk ke surga dan pengampunan Allah. Nah, kenapa? Rupanya kata para ulama ketika memahami hadis tersebut, rupanya memang si perempuan tadi melakukannya dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu Bapak Ibu melesatkan amal ibadat kita. Ya. Jadi amal yang sedikit bisa besar nilainya dengan apa? Dengan ikhlas. Amal yang besar bisa hancur gara-gara apa? Gara-gara tidak ikhlas, riya, pamer-pamer. Nah, si perempuan ini Bapak Ibu, si perempuan ini itu apa ya Bapak Ibu? Si perempuan ini mungkin gak ada orang di situ waktu nolong anjing. Siapa yang lihat dia? Gak ada Bapak Ibu. Gak sempat dia foto-foto karena dulu belum ada foto. Kalau sekarang kan orang mau ngasih bantuan foto-foto dulu. Ada berasnya, ada ininya untuk dokumentasi, untuk pertanggungjawaban dia gak apa-apa yang penting ikhlas. Ya, tapi jangan sampai pulang nanti gara-gara itu rusak nilai kita, akhirnya apa? Gak ikhlas. Nah, dan perempuan tadi gak ada yang lihat Bapak Ibu. Gak sempat dia melakukan, kalau bilang iya aku tadi udah bantu anjing bagus loh. Atau suruh bilang anjing dia ngomong, aku dibantu loh sama perempuan ini tadi. Anjing gak bisa ngomong Bapak Ibu kecuali Scooby. Ya. Nah itu pun karena di film-film ya kan gitu. Nah, jadi gara-gara itu amal ikhlas ini bisa melesatkan amal, dan jangan dikira, oh karena maksiat kok masuk surga. Dia istighfar setelah itu Bapak Ibu. Dia banyak bertobat kepada Allah. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu. Ada orang yang ahli ibadah sombong menyebabkan dia masuk neraka. Ada yang ahli maksiat tapi karena dia ikhlas dan ridho ingin kembali kepada Allah, maka Allah mencintainya karena Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang mau bertobat. Nah, jadi oleh karena itu singkatnya saya ingin sampaikan bahwa amal kita bisa diterima karena apa? Karena ikhlas. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul. Maka kalau kedua itu terpenuhi, rahmat Allah datang. Ya, rahmat Allah datang Bapak Ibu. Nah, termasuk misalnya ada hadis yang menyebutkan ada ahli ibadah dia beramal 500 tahun Bapak Ibu. 500 tahun tinggalnya di pulau. Gak ada orang lain, cuma dia saja di pulau itu dikasih fasilitas. Kerjaannya ngapain? Ibadah saja, gak ada maksiat. Sehingga singkat cerita Bapak Ibu dia meninggal dunia. Terus Allah memerintahkan pada malaikat, kalau gitu nanti masukkan dia, hambaku ini yang 500 tahun beribadah, ke dalam surga, birahmati, karena rahmatku, karena kasih sayangku, kata Allah. Apa kata orang yang beribadah 500 tahun itu? Dia bilang gini, Rabbi bi'amali, tidak ya Allah, kalau gitu masukkan aku ke dalam surga karena amalku. 500 tahun aku beribadah ya Allah, kurasa sudah cukup di surga itu. Terus kata Allah, tidak, masukkan ke dalam surga hambaku ini karena rahmatku, karena kasih sayangku. Terus dibantahnya lagi, tidak, karena amalku ya Allah, banyak di amalku, cukup di surga itu. Nah, dibilang Allah, tidak, masukkan karena rahmatku. Masih berteka aja. Akhirnya Allah berkata pada malaikat, wahai malaikat, ini orang gigih betul. Ini
Ini bahasa saya aja Bapak Ibu ya. Ini orang bandel betul. Kalau gitu ukur amalnya 500 tahun itu dengan satu nikmatku saja. Kalau dia bisa melampauinya, dia masuk surga. Kalau enggak, kurang, masuk neraka. Nah, rupanya Bapak Ibu amal 500 tahun dibandingkan dengan nikmat mata saja Bapak Ibu, nikmat penglihatan. Ya, nikmat mata. Ternyata separuhnya pun tak sampai Bapak Ibu. Nah, 500 tahun beribadah Bapak Ibu. Kita yang paling tua nanti umurnya berapa? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Waduh, ya. Mungkin 90 tahun. Ini 500 tahun diandalkan amalnya. Belum cukup dibandingkan dengan nikmat mata. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka orang tersebut. Terus dibilang, ya Allah, kalau gitu ampun ya Allah, kalau gitu masukkan aku ke dalam surga karena kasih sayangmu, karena rahmatmu. Akhirnya Allah pun menariknya kembali dan mengatakan, siapakah yang membuatmu mudah beribadah? Engkau ya Allah, bukan karena diriku, tapi karena Engkau ya Allah, karena rahmatmu ya Allah. Akhirnya baru orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan begini kepada kita semua pelajarannya. Jangan kita bangga dulu dengan amal yang sudah kita kerjakan. Jangan-jangan ada gak ikhlasnya Bapak Ibu. Jangan-jangan belum bisa diterima oleh Allah. Kenapa? Pertama karena gak ikhlas, yang kedua mungkin tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. Nah, kemudian apa lagi yang membuat amal kita rusak Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu udah capek-capek beramal, sudah kumpul-kumpul pahala, pahalanya Bapak Ibu kasih ke orang. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak amal seperti itu? Ada. Jadi saya contohkan gini Bapak Ibu ya, sedikit lagi. Saya katakan gini, Bapak Ibu kami pahala nih, sholat malam nih kita nih, sholat malam nih dapat pahala sampai ikut imam selesai. Pahalanya Bapak Ibu, Masya Allah, pahalanya kutiba lahu qiyamul lailah. Ya, man qama ma'al imam hatta yansarifa. Siapa yang berdiri bersama dengan imam ikut sholat tarawih ini sampai selesai, ya, maka kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat baginya pahala sholat semalam penuh. Jadi Bapak Ibu sholat saja dari habis isya sampai sampai subuh. Kira-kira sanggup nggak Bapak Ibu kalau itu dilakukan? Dalam saya nggak sanggup. Ya, nah maka gantinya cuma sholat ini berjamaah sampai selesai, Bapak Ibu dapat pahala seperti sholat malam semalam penuh. Subuhnya dapat lagi pahala, masuk ke masjid, ya, sholat tahiyatul masjid, sholat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu pahala yang Bapak Ibu ambil pagi-pagi. Terus malamnya habis itu sholat subuh, subuhnya pahalanya seperti sholat malam semalam penuh. Habis itu Bapak Ibu dengerin kuliah subuh, dapat pahala lagi banyak sampai pahala haji dan umroh, diakhiri dengan sholat sunat isra. Sudah segitu banyaknya pahala, Bapak Ibu pulang ke rumah, ngomongin orang, ceritain aib orang, pindah pahalanya langsung. Selesai Bapak Ibu. Ya. Capek-capek kita beramal, susah-susah kita beramal, pahalanya pindah langsung seketika itu juga. Ya, kata Rasulullah, "Fayut tohazahan hasanati min hasanati." Pindahkan itu pahala orang yang dizolimi itu tadi, apa pahala yang menzolimi tadi, dipindahkan kepada orang yang dizolimi. Kalau udah habis, ya, maka diambil dosa yang dizolimi tadi, dipindahkan kepada yang menzolimi tadi. Jadi kalau begitulah kita beramal Bapak Ibu, kira-kira sudah pantaskah kita masuk surga? Masih kurang Bapak. Jadi saya mau mengatakan, bukan kita jangan lemes dulu Bapak Ibu, capek-capek beramal, bukan nggak mau beramal, bukan. Maksudnya datangkan amal, kerjakan amal yang mendatangkan rahmat Allah. Supaya apa? Supaya masuk surga karena rahmat Allah. Jadi nggak ada pertentangan. Ya, jadi makanya oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita yang sudah banyak amalnya, mohon maaf, jangan ujub, jangan bangga diri. Belum tentu Bapak Ibu, itulah makanya kenapa Rasulullah bilang selesai sholat yang disuruh baca, begitu selesai salam apa Bapak Ibu? Apa? Istighfar Bapak Ibu, bukan alhamdulillah.
Kan ada orang kalau selesai sholat, alhamdulillah, kayaknya berat kali sholat. Tapi Rasul ketika selesai sholat apa dia bilang? Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena Rasul takut. Aduh, jangan-jangan aku gak kusuk tadi. Jangan-jangan waktu sholat pikir-pikir yang lain-lain, masih kesana kemari. Aduh, belum ya Allah terima lah, ada khawatiran Rasul. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi intinya kaji kita hari ini adalah hadis tadi menggambarkan jangan bangga dulu dengan amal yang ada. Kalau kurang terus kita perbaiki amal kita, tingkatkan keikhlasan kita di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Ya, kemudian juga ya perbanyaklah amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Bagaimana caranya amalan mendatangkan rahmat Allah? Pertama dilakukan dengan ikhlas, yang kedua dilakukan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi renungan kita bersama. Jangan sombong kita dalam beribadah, Bapak Ibu. Marilah kita selalu menjadi orang yang merasa kurang. Karena orang yang merasa kurang dia akan terus memperbaiki dirinya. Tapi kalau orang yang sudah selalu merasa lebih, dia akan selalu merasa berkecukupan dan tidak mau menambah amal-amalnya lagi menjadi lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.